Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, kiranya tetap penuh semangat karena kasih setia Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Saudara, sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman yang sebentar lagi akan kita dengar boleh bekerja dengan leluasa, menuntun, mengajar, dan memberi hikmat bagi kita di dalam melakukan banyak hal baik yang berkenan kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu Tuhan atas kebaikan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang malam Tuhan memelihara, Tuhan menjaga. Dan hari ini pun kami percaya pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu selalu ada dalam hidup kami. Ya Tuhan, tolonglah kami di dalam melakukan banyak aktivitas pada hari ini. Ajarilah kami sehingga kami dimampukan melakukan semua pekerjaan kami dengan baik seperti yang Engkau kehendaki. Dan kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk dapat menjadi pelaku firman yang baik, yang setia di dalam hidup ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak KKBP, Selasa 26 September 2023, tertulis dalam kitab Matius 18 ayat 7. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Oe, jea ni portibion nialap ni gasip, dang tarbahem soro nian gasip. Alai marjea majolma na parohosa. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini kita melihat dunia ini semakin kacau. Pengajaran-pengajaran semakin banyak yang menyesatkan. Tentu sebagai anak-anak Tuhan, kita harus kuat dan tetap bertahan. Pengenalan akan Yesus Kristus, kedekatan dengan Tuhan, harus membuat kita tetap kuat dan tegar, bertahan akan setiap goncangan. Pencobaan datang silih berganti, dan penyesatan-penyesatan pengajaran banyak sekali. Hendaklah kiranya kita tetap kuat di dalam iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Renungan kita pada hari ini adalah bagian dari peringatan bahwasanya kesesatan yang didatangkan oleh dunia itu selalu ada dan akan terus ada selama masih dunia ini tetap ada. Tetapi anak-anak Tuhan harus tetap di dalam kebenaran, tetap di dalam jalan Tuhan. Dan tentu anak-anak Tuhan tidak boleh menjadi pelaku penyesatan. Artinya, setiap kita harus tetap kuat, teguh bertahan di dalam iman, tidak jatuh ke dalam dosa. Karena hanya orang-orang yang bertahan, orang-orang yang kuat dan yang teguh di dalam iman, yang beroleh keselamatan, yang beroleh kekekalan. Karena memang keselamatan itu sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dan tentu itu tidak boleh menjadi sia-sia ya, karena kita semua telah ditebus dengan harga yang sangat mahal. Saudara-saudara, tentu penebusan Yesus tidak boleh menjadi sia-sia di dalam hidup kita. Penebusan dan keselamatan yang telah dikerjakannya
hendaklah menjadi bagian kita untuk selamanya. Sehingga setiap kita beroleh keselamatan kekal dan kita menjadi pewaris di dalam kerajaan surga. Ya, saya tahu itu tidaklah mudah bagi kita selama kita masih hidup di dunia. Karena dunia ini penuh dengan penyesatan, ajaran-ajaran yang membawa kita jatuh ke dalam dosa. Sikap kesombongan, kecongkakan, iri, dengki, emosional, ini sering sekali terjadi dalam kehidupan kita yang membuat kita semakin jauh dari jalan Tuhan. Hari ini kita diingatkan secara umum atau secara keseluruhan, renungan kita ini adalah bagian bagaimana sikap dan cara kita untuk boleh sampai kepada kerajaan sorga. Tentu kalau kita baca mulai dari ayat 1, Yesus mengajarkan bagaimana sikap orang-orang yang menjadi bagian di dalam kerajaan sorga. Siapa yang terbesar, siapa yang berhak ada di dalamnya. Yesus menggambarkan orang-orang yang menjadi bagian di dalam kerajaan sorga adalah orang-orang yang memiliki sifat seperti seorang anak kecil. Mengapa Yesus menggambarkan seorang anak kecil? Ya, karena anak kecil cenderung sikapnya atau sifatnya itu terbuka, jujur. Anak kecil itu bergantung kepada orang tuanya, tidak pernah mengandalkan kekuatannya. Oleh karena itu, setiap kita harus bergantung kepada Tuhan. Setiap kita harus jujur di dalam kehidupan, agar setiap kita beroleh keselamatan itu, saudara. Hari ini kita diingatkan kembali oleh pesan firman Tuhan. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Tuhan tidak mau kita celaka. Tuhan tidak mau kita binasa. Oleh karena itu kita harus memutus segala keinginan-keinginan daging, segala sikap perbuatan yang menyesatkan. Ini boleh kita baca di dalam ayat berikutnya. Dalam ayat 8, jika tanganmu dan kakimu menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Jika matamu menyesatkan, engkau cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Saudara, di sini kita mau belajar bahwasanya Tuhan mau kita sungguh-sungguh hidup murni, hidup kudus, hidup berkenan kepadanya. Marilah kita mencoba untuk memulai sesuatu hal di dalam kebaikan dan kebenaran. Biarlah kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap bertahan di dalam kekudusan. Karena Dia telah memurnikan kita. Dia telah menebus kita dari dosa-dosa kita. Hendaklah kiranya kemurnian yang telah dilakukan oleh Tuhan ini tidak menjadi tercemar lagi dan kita boleh mempertahankan kesucian itu. Sehingga kita semua berhak beroleh kehidupan, beroleh kekekalan, hidup bersama dengan Bapa di sorga. Kiranya kita dimampukan, saudara, dan kiranya kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan selalu menolong kami untuk mengerti dan mampu melakukan firman-Mu dengan baik. Tuhan, kami mau terus berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu. Jangan biarkan kami tersesat. Tolong kami Tuhan, agar kami sampai ke tujuan. Kami beroleh keselamatan kekal itu. Kasihani kami, berkatilah kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.